Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Tri Sulistiani. Ibu mengajar matematika peminatan kelas 10. Pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih karena kalian bisa hadir. Dan Ibu mohon maaf ya karena kita masih harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau online. Semoga di kemudian hari kondisinya menjadi lebih baik dan kita dapat bertemu dan melaksanakan pembelajaran langsung atau tatap muka. Tetap semangat. Oke. Mari kita mulai saja pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1. Nah, ini adalah materi yang kita pelajari pada pembelajaran di semester 1, fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Ini tentunya pertemuan pertama ya. Nah, ini dia kompetensi dasarnya untuk semester 1. Bisa kalian baca ya. Nah, mari kita mulai dengan pangkat bulat. Nah, ini pengalaman belajar yang harus kalian dapatkan. Pangkat bulat positif. Nah, kita lihat ini ya. Perkalian berulang suatu bilangan dapat ditulis secara ringkas dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Misalnya ini yang diperlihatkan di layar kalian. 3 kali 3 itu sama dengan 3 pangkat 2. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 4. Nah, secara umum bilangan berpangkat bulat positif dapat ditulis sebagai berikut. Jika A bilangan real atau A anggota real, ini lambangnya ya, A anggota bilangan real, dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A, dan seterusnya sampai A lagi, dengan A-nya itu sebanyak N atau N faktor A. A disebut bilangan pokok, dan N disebut pangkat atau eksponen. A disebut bilangan pokok dan N-nya disebut pangkat atau eksponen. Nah, kita lihat contohnya deh. Oke. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. Ini pengalian 3. 3-nya itu ada 2 atau ada 2 faktor 3-nya. 3 kali 3 itu sama dengan 9. 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 kali 5 kali 5. Ada 3 faktor dari 5. 5 kali 5 kali 5 itu sama dengan 125. Nah, oke. Ini ada masalah nih. Samakah antara min 4 pangkat 2 dengan dalam kurung min 4 pangkat 2? Coba kalian pikirkan. Oke, kita lihat solusinya ya. Nah, min 4 pangkat 2 itu sama dengan min 4 kali 4. Jadi yang menjadi bilangan pokoknya itu 4. Yang dikalikannya adalah 4. 4 dengan 4. Oke, satu lagi. Nah, kalau yang ini ada dalam kurungnya ya. Yang dikalikannya adalah min 4 dengan min 4. Yang berpangkatnya itu adalah min 4-nya. Kalau yang sebelah kiri, itu yang berpangkatnya adalah 4. Oke, yang sebelah kiri hasilnya min 16. Yang sebelah kanan itu adalah
16. Min kali min. Atau negatif dikali dengan negatif, itu hasilnya positif. Oke, jadi hati-hati ya ketika kalian mendapatkan soal seperti itu. Berikutnya, yang kita bahas berikutnya itu adalah tentang sifat-sifat eksponen. Tapi pada saat ini, pertemuan pertama, yang kita bahas itu adalah sifat-sifat eksponen pada sifat yang pertama saja. Nanti pertemuan berikutnya adalah sifat-sifat eksponen nomor 2, 3, dan seterusnya. Oke. Sifat-sifat eksponen atau sifat eksponen yang pertama itu adalah perkalian bilangan berpangkat bulat positif. Perkalian bilangan berpangkat bulat positif. Jadi perkalian antara bilangan berpangkat. Contohnya yang ini. 2 pangkat 5 dikali dengan 2 pangkat 2. Nah, kalau dijabarkan ini sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini untuk 2 pangkat 5. Jadi 2-nya ada 5. Dikalikan dengan 2 kali 2. Ini 2-nya ada 2. Ada 2 faktor. Ya, kalau kita hilangkan dalam kurungnya, ini faktor dari 2-nya kalau digabungkan itu ada 7. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 7. Oke, sehingga secara umum dapat disimpulkan untuk A bilangan real atau lambangnya seperti ini. A anggota bilangan real. M dan N bilangan bulat positif. Maka A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Nah, ini ada persoalan. Sederhanakanlah. Yang A, 7 pangkat 3 dikali dengan 7 pangkat 4 dikali dengan 7 pangkat 2. Soal kedua, 5 pangkat 4 dikali dengan min 5 pangkat 4. Yang ketiga, 3x pangkat 2 y dikali dengan dalam kurung min 2x pangkat 3 y pangkat 2. Oke. Ibu coba tunggu kalian untuk memikirkan jawabannya. Nah, tentu saja untuk soal yang A pasti mudah bagi kalian. Oke, mari kita lihat solusinya atau penyelesaiannya. Yang pertama, Ibu yakin yang pertama kalian pasti bisa dengan lancar. 7 pangkat 3 dikali dengan 7 pangkat 4 dikali dengan 7 pangkat 2 itu sama dengan 7 pangkat 3 tambah 4 tambah 2. Jadi kita tinggal tambahkan 3 tambah 4 tambah 2. Jadi 7-nya itu faktornya ada 9. Ada angka 7, angka 7-nya ada 9 ya. Kalau dikalikan semuanya. Jumlah. Nah, berikutnya, ini soal yang B. 5 pangkat 4 dikali dengan min 5 pangkat 4. Kalau dijabarkan ini jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 dikali dengan min 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, dengan sifat komutatif perkalian ini bisa ditukar posisinya. Kita lihat bagian keduanya. Min 5 kali 5 kali 5 kali 5 dikali dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ini jadi min 5 pangkat 8. Oke, selanjutnya soal yang ketiga. 3x pangkat 2y dikali dengan min 2x pangkat 3 y pangkat 2. Nah, ini bilangan bisa dikalikan dengan bilangan. Yang variabel x bisa dikalikan lagi dengan variabel x lagi. Variabel y
bisa dikalikan dengan variabel Y. Jadi yang jenisnya sama atau variabelnya sama, kita bisa kalikan. 3 dikali dengan min 2 itu jadi hasilnya adalah min 6. Sedangkan X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 3 itu jadi X pangkat 2 ditambah dengan 3. Tentunya dengan sifat perkalian eksponen yang nomor 1. Terus Y dikali dengan Y pangkat 2. Jadi Y pangkat 1 tambah 2. Maka hasilnya sama dengan min 6 X pangkat 5 Y pangkat 3. Silahkan dicermati. Nah, ini maksud dari sifat komutatif perkalian. Untuk sebarang A dan B anggota bilangan real, maka A kali B itu sama dengan B dikali A. Jadi kita boleh membalikan posisinya, menukar posisi. Nah, oke, pertemuan saat ini sampai sini dulu ya. Untuk soal-soal latihan atau tugasnya kalian bisa lihat di Google Class kalian masing-masing. Ibu sudah mengirim. Terima kasih telah menyaksikan video ini.